Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Investasi saham ini seumur hidup. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu perusahaan yang mempunyai total aset terbesar di Indonesia dan salah satu penghasil laba terbesar juga. Perusahaan ini mempunyai market cap yang sangat besar dan sering mendapatkan rekomendasi dari berbagai analis, khususnya untuk investasi jangka panjang. Nah, tapi dalam beberapa waktu terakhir, harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana dan bahkan cenderung menurun. Kira-kira bagaimana dengan kinerja perusahaan ini? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan pada video ini hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 56,75% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 43,25%. Kepemilikan pemegang saham mayoritas atas perusahaan ini terlihat masih cukup besar di angka 56,75%. Namun tentu saja sebenarnya angka ini cukup rendah jika dibandingkan beberapa perusahaan yang pernah kita bahas sebelumnya. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terlihat banyak top management yang punya saham perusahaan, namun dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan. Untuk aspek top management, kita bisa lihat banyak pemimpin perusahaan yang punya kepemilikan saham ini. Tapi, jika dilihat lebih jauh, kepemilikan terbesar hanya berjumlah 1,8 juta lembar atau 0,0014%. Memang sih, angka tersebut sudah cukup besar bagi masyarakat pada umumnya, namun untuk seorang pemimpin di perusahaan raksasa, rasanya masih belum terlalu signifikan. Bagaimana menurutmu? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 34,19% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 1.126 triliun menjadi 1.511 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 1.416 triliun, aset perusahaan ini mengalami kenaikan sebanyak 6,71%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 36,85% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 958 triliun menjadi 1.311 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 1.207 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 8,62%. Kesimpulannya, total aset dan liabilitas perusahaan memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Selain itu, untuk periode 2019 ke 2020, perusahaan juga masih menghasilkan pertumbuhan di atas 5%. Meski pertumbuhan liabilitas lebih besar dibandingkan asetnya, namun hal itu dikarenakan bisnis perusahaan yang sangat bergantung pada salah satu pos di liabilitasnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 123,14 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 15,42% dibandingkan tahun 2017 yang punya angka 106,69 triliun. Jika kita membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencatat penjualan sebanyak 127,13 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 3,14%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 18,65 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 35,69% jika dibandingkan 4 tahun sebelumnya dengan nominal 29 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelum yang menghasilkan laba 34,37 triliun,
perolehan laba mengalami penurunan juga sebanyak 45,74%. Kesimpulannya, pendapatan dan laba perusahaan terlihat mengalami penurunan kinerja dalam 1 tahun terakhir, apalagi untuk laba yang berkurang hingga 45,74%. Namun, jika membandingkan dengan aspek pendapatan, terlihat hanya berkurang 3,14% saja. Pertanyaannya, kenapa laba perusahaan ini bisa turun hingga 45,74%? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp98,90 pada tanggal 5 April 2021. Dengan menggunakan harga saham 3.940, dividen yield yang diberikan sekitar 2,51%. Kesimpulannya, perusahaan ini sangat terkenal karena selalu membagi dividen secara rutin. Yield yang ditawarkan juga sebenarnya cukup menarik di angka 3%. Namun, karena terjadi penurunan laba yang cukup besar, membuat dividen yang dibagi juga turun signifikan. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 2.350. Apabila membandingkan dengan harga saham 3.940 saat video ini dibuat, berarti sudah naik sebanyak 67,66%. Kesimpulannya, dari aspek harga saham, perusahaan ini sebenarnya cukup menarik karena menghasilkan kenaikan yang signifikan dalam jangka panjang. Namun, saat video ini dibuat, harga sahamnya masih turun cukup besar karena berbagai sentimen negatif dan juga belum pulihnya perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja perusahaan ini juga menjadi terdampak. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 3.940, PR saham ini berada di angka 17,80 kali dengan PBV 2,54 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.554. Apabila harga naik 1 kali lipat dari 3.940 menjadi 7.880, berarti valuasi PBV saham ini dari yang awalnya berada di angka 2,54 kali menjadi 5,07 kali. Kesimpulannya, valuasi saham ini sebenarnya sudah cukup tinggi jika dibandingkan kompetitor sesama BUMN. Tapi, jika membandingkan dengan valuasi saham swasta yang bergerak di sektor yang sama, valuasi saham ini masih lebih rendah. Apakah harganya bisa naik 1 kali lipat? Dalam jangka panjang, rasanya hal itu mungkin terjadi. Tapi, untuk jangka pendek, mungkin sangat sulit. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah BBRI dengan nama perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia. Perusahaan ini listing sejak 10 November 2003 dan bergerak di sektor banking. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Thank you.